Habib Ridho Al-Attas panjenenganipun Yai Imron lan sedanten para asatid, para sepuh bini sepuh, aji sepuh ingkang kawula mulyakaken, para hadirin ugi para hadirat. Alhamdulillah niki wau kula panjenengan midhangetaken napa ingkang dipun dawuhaken panjenenganipun Haji Muslih. Pokoke lek majelis al khairat niku kudu sibuk. Nggih Bu nggih. Mboten angsal nganggur. Harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena memang apa yang Allah fasilitaskan terhadap kita, apabila kita tidak gunakan kepada hal yang positif, fasilitas itu akan mengajak kita kepada yang negatif. Niku sudah kaidah. Pramila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau niku natos dawuhaken innallaha khalaqal aidi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan tangan. Niki satu contoh dicontohkan oleh beliau. Allah ciptakan tangan untuk kita semuanya. Tangan itu digunakan untuk apa? Untuk ngomong, napa untuk mendel, napa untuk gerak. Khalaqal aidi lita'mala, agar supaya amal itu, agar supaya tangan itu dapat bekerja, agar supaya tangan itu dapat mengambil, dapat begini, dapat begitu. Memang sebagaimana fungsinya tangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itu. Maka faidza lam tajid fit ta'ati amalan, kalau sudah tangan itu tidak mendapati ke dalam ketaatan satu amalan, tangan tidak punya peluang, tidak diarahkan kepada satu ketaatan, ke dalam amal yang taat, maka iltamasat fil maksiyati a'mala. Nanti dia itu akan terus mencari-cari amalan walaupun itu adalah maksiat. Tangan niku lek mboten digawe kagem sing sae niku tetap, karena tugasnya dia memang bergerak. Tapi kalau tidak ada peluang untuk taat, ya geraknya itu kepada perkara yang maksiat. Paling tidak kepada perkara yang tidak ada gunanya. Karena memang tujuan diciptakan oleh Allah tangan itu memang untuk gerak. Makanya tugas kawula panjenengan itu untuk menyibukkan diri kawula panjenengan. Dalam fasilitas-fasilitas itu kita kasih peluang-peluang yang ada nilai taatnya. Sebagai contoh lagi dawuhipun Imamuna Asy-Syafi'i. Beliau niku juga mengatakan yang sama, nafsuka, diri kamu itu illam tusyaghilha bil haqqi syaghalatka bil batil. Diri Anda itu kalau tidak kamu sibukkan diri Anda terhadap perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mengandung taat, maka kamu sendiri yang akan disibukkan oleh diri kamu sendiri di dalam perbuatan-perbuatan yang batil. Niki kira-kira cocok napa mboten? Leres napa mboten? Moto niku lek mboten jenengan delok ning teng Quran niku deloki nang WhatsApp tok. Lek mboten jenengan pandangaken kepada sesuatu yang baik, dia akan memandang, karena mata jenengan itu memang gunanya untuk mandang. Pramila majelis al khairat kemudian memberikan peluang datang panjenengan, ojo sampean iku ogreh kecuali ada nilai dakwah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ojo sampean niku mengeluarkan harta kecuali di situ harta Anda akan membahagiakan Anda nanti di akhirat. Makanya kon ngisi amplop barang mang.
Sallu ala Nabi Muhammad. Lungki para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pramila kawula panjenengan sibukkan diri kawula panjenengan dalam majelis-majelis ilmu yang kita sudah tidak ragu lagi. Bagaimana majelis maulid, bagaimana majelis sholawat, bagaimana majelis zikir, bagaimana majelis-majelis yang luar biasa semacam ini adalah sesuatu yang memang sangat-sangat berdampak kepada siapa yang ada di dalamnya, walaupun disembunyikan oleh Allah. Lek kabeh eru ora pilihan. Ya namung tiang-tiang niki sing sumerep. Nggih. Sing nang jaba mriku ditutup kali Gusti. Muga-muga kabeh mengke dibuka kali Gusti Allah. Sedanten kaum muslimin muslimah sami taat sedanten kalian Gusti Allah. Allahumma. Tidak merasa baik kawula panjenengan tapi merasa beruntung iya. Tidak merasa benar kawula panjenengan tapi merasa bejo niku nggih napa mboten? Keranten perasaan yang semacam itu akan mendorong kawula panjenengan untuk kemudian kawula panjenengan memperhatikan, loh aku ki wis ditakdirne kali Gusti Allah kagem saged melampah teng majelis ilmu, tapi apa yang saya dapatkan? Loh alhamdulillah saya itu dikasih peluang oleh Allah untuk saged sholat berjamaah. Loh tapi sholat saya itu bagaimana? Apakah saya itu sholatnya sudah benar? Itu peluang untuk kawula panjenengan, bukan berbangga dan kemudian selesai di situ, tapi kawula panjenengan merasa beruntung dan berusaha memperbaikinya. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, ya Allah. Majelis taklim model ngeten niku lek dawuhipun Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham. Beliau niku ndawuhaken lau ya'lamul muluk, kalau seandainya mereka para raja-raja tahu, wa abnaul muluk, dan pangeran-pangeran dari anak-anak raja mereka itu tahu, manahnu fihi minan naimi, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita, yang kita berada dalam limpahan nikmat yang luar biasa dari Allah, yaitu ditakdirkan dengan taufik, dengan pertolongan, hidayah saking Gusti Allah sehingga dapat melangkah di majlis yang semacam ini. Apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan terima. Karena jenenge raja niku pengine kabeh kesaenan niku neke dhewe. Mau rakyat kaya enggak boleh sekaya raja. Mau rakyat bahagia enggak boleh sebahagia raja. Raja kudu sing paling terbaik. Tapi kalau seandainya mereka itu tahu kenikmatan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kami, orang-orang yang ahli ilmu, tiang-tiang ingkang ahli majelis taklim, majelis zikir kados Masjid Al Khairat menika, lek saumpama eru, maka yang terjadi adalah lajalatna alaihi bisuyuf. Mereka tidak akan menyambuk kami dengan cambuk rotan, tapi mereka kalau seandainya tahu, mereka akan cambuk kami dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Karena kita yang lebih unggul daripada mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Pramila perlu disadari bahwa kaula panjenengan berada pada nikmat yang luar biasa. La ilaha illallah. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, terutama kita mendapatkan nikmat yang semacam ini, kita berada pada hari-hari yang mulia. Minggu kemarin kawula panjenengan mendengarkan bagaimana nasihat-nasihat dari beliau Dr. Al-Habib Muhammad bin Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim tentang bagaimana Allah berikan kepada kita hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampun berakhir nggih? Berakhir hari 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan segala kesempurnaan dan keutamaan-keutamaannya. Tapi ternyata rahmat Allah tidak berhenti. Kita masih berada pada satu bulan, yaitu bulan Dzulhijjah, yang satu bulan ini bulan yang kang mulia. Satu bulan ini adalah bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah,
yang tidak akan ada orang yang dapat memuliakan bulan ini kecuali adalah hanya orang yang ingin dimuliakan oleh Allah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang menghinakan daripada bulan-bulan yang semacam ini, kecuali adalah mereka-mereka orang-orang yang ingin dihinakan oleh Allah, yang dijauhkan daripada hati mereka ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hari-hari niki para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala adalah paling sebaik-baiknya hari. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dawuhaken, kita masih berada nih di bulan yang mulia. Kemarin 10 hari pertama sudah berlalu. Yaumun Nahar, hari Idul Adha sampun berlalu. Kita sekarang pada hari pertama Tasyrik, yang ini disebut dengan Yaumul Qar. Yaumul Qar, hari kepala. Yang sini nang omah kepala kambing tok. Hari ini adalah hari yang paling yang termasuk adalah Afdalul Ayyam. A'dhamul ayyam indallah, paling agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahri, adalah Idul Adha. Tsumma Yaumul Qar, kemudian disusul dengan hari Tasyrik ini, hari Tasyrik pertama ini tanggal 11. Dari Ibn Huzaimah mengatakan mendengar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menerangkan sabda Nabi yang demikian itu, beliau mengatakan Yaumul Qar, hari Qar itu adalah hari 11 daripada bulan Dzulhijjah. Niki hari yang mulia, hari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kagem kawula panjenengan banyak berzikir. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah perintahkan dan berzikirlah, sebut asmanipun Gusti Allah pada hari-hari yang terhitung. Apa hari-hari yang terhitung? Ulama tafsir mengatakan hari-hari yang terhitung adalah hari-hari tasyrik. Kenapa disebut hari tasyrik? Syarraka yusyariku tasyrikan. Artinya apa? Dahulu di zaman riyen niku mboten wonten freezer. Gak ono kulkas, Bu. Ketika tiang-tiang niku para sahabat, wah masih sing mboten suki-suki, niku sami kurban kabeh, diancam kali Kanjeng Nabi. Man kana lahu sa'ah bi ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana wati. Wong kok duwe keluasan rizki untuk dia dapat untuk menyembelih, tidak harus kaya, tapi dia tetap tidak berkorban, dia tetap fokus kepada urusan dunianya, fokus terhadap tunggangan-tunggangan di atas dunia, lupa tunggangan nanti yang akan ditunggangi di akhirat. Padahal yang ditunggangi di akhirat ketika ngebuat kamulah panjenengan di atas sirat menika adalah binatang kurban. Addimu duhayakum fa innaha 'alas sirati matoyakum. Gedekno lek sampean kurban aja kok pilih sing paling cempe. Cuwilik kuru aja gak sah. Kuru kebangetan apalagi cempe. Harus ada umur yang ditentukan. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, gedekno sing pilih sing paling gede dhewe. Kenapa? Nanti jadi tunggangan Anda. Selamat insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi panggah pengen vario, panggah pengen sepeda motor anyar, panggah niki tunggangan nang donyane tok sing dipikiri. Gak mikiri tunggangan nang akhirat. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi, kok duwe keluasan rizki untuk dia dapat menyembelih kok tetap gak nyembelih, wis ta wis. Fala yaqrabanna musallana. Wong sing modern ngaten iki gak usah cedek-cedek nang musolaku. Ora usah moro nang musolaku. Artinya apa? Berjumpa sama Nabi gak boleh. Loh, ini medeni napa mboten kira-kira, Bu? Diusir loh kali Kanjeng Nabi. Ya Allah.
Tapi kalau panjenengan lek sampun krungu model ngoten iki langsung mengatakan, "Oh kula mboten mampu, Beb." Dawuhe Kanjeng Nabi lak sing mampu. Dawuhipun Kanjeng Nabi untuk yang Loh saya apakah mampu? Kula niku wong miskin kok. Sik to jajal, sampean tabungane nek pira? Kula niku namung walah mboten gadah napa-napa, gangsal juta niku kula simpen 5 tahun yang lalu ya niki. Nyelengi pisan. Kula gadah gangsal juta. Kira-kira wong duwe dhuwit 5 juta niku sakmene iki kabeh duwe dhuwit 5 juta mboten? Lek delok muka-mukake sugih kabeh. Allahumma. Tapi lek gak korban berarti pelit. Loh kenapa? Karena yang dikatakan mampu oleh para fuqaha itu adalah orang yang mampu pada hari 4. Yang pertama adalah hari kurban pertama Idul Adha, yang kedua, ketiga, keempat menika adalah hari walaupun lebih utama jangan kurban pada tanggal 13 khurujan minal khilaf, karena pendapat di luar Imam Syafi'i mengatakan sudah habis waktunya. Lek gak kepeksa aja, lek duwite enek sesuk ya ora apa-apa, daripada mbok mala tudrakulluh. Kalau kita itu tidak dapat mendapai semuanya, la tudrakulluh, aja mbok tinggalne kabeh. 5 juta kebutuhan 4 hari SPP anak, blonjone bojo, sangune bojo kali anak, tau malih utange urung jatuh tempo. Anggap biaya 4 hari 1 juta. Cukup? Patang dino kurang? 1 juta kurang patang dino? Boros ya. Kurang apa turah? Turah. 4 hari jenengan dicekeli duit 1 juta kagem keluarga cukup? Cukup nggih? Aman, cukup. Turah. Uang Anda 5 juta dicikuk 1 juta tinggi nafkah, terus dituku wedhus regane 3 juta. Sik turah 1 juta. Gitu ku ciki-ciki. Cukup tasian. Niki kira-kira 5 juta mampu nama badan. Mampu nama badan. Secara materi jelas mampu. Secara iman, mental gak mampu. 5 juta mungkin lek kula tumbas niki terus kula mengki bejing-bejing pripun lek ana kebutuhan, pripun lek ana sampai niku duwe Allah. Jenengan gadah yang memberikan rizki sementara Anda korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda tidak ingin kemudian Allah kasih rizki kepada Anda? La ilaha illallah. Makanya aja wis gak usah ngomong gak mampu lah. Ngomong ae urung pengin neh. Ngomong mawon dereng saged ngoten mawon lah. Ngomong gak mampu ngisin-ngisini ternyata mampu turah-turah. Tapi kenyataannya kawula panjenengan tetap tidak niki sak mau enten iki korban ora. Lek sak umpama sak menten iki korban kabeh per individu korban, kira-kira Ponorogo banjir daging napa mboten? Freezer niku padha penuh. Loh, lek zaman riyen para sahabat niku orang-orang yang di bawah jenengan. Mereka kadang untuk makan saja susah, tapi pada kenyataannya mereka itu walaupun kelasnya adalah orang-orang yang fakir, mereka itu tetap berkorban. Kenapa? Wedi kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen mendapatkan yang dijanjikan Rasulullah. Iman, Pak Bu. Gadah iman. Imane kuat. Ya Allah. Kanjeng Nabi niku nate khutbah. Wingi niku sampun dipun jelasaken kalih Habibe. Di bulan kemarin ibu-ibu midhangetaken nggih. Ketika Kanjeng Nabi khutbah di Id, lalu kemudian ketoke sing wong wedok-wedok niku mboten krungu. Karena Nabi memerintahkan perempuan-perempuan untuk datang di Id. Karena pada zaman itu tidak ada fitnah. Sing lanang, sing wedok, sing enom, sing tuwek kabeh mara.
Zaman riyen mboten wonten mikrofon sing ngeten iki. Akhirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian mengabarkan datang para sing wedok niku wau, Bu. Kula niku natos di Isra dan di Mi'raj kan tak delok sing akeh nang neraka niku kok wong wedok. Niku ibu-ibu mukanya langsung berubah ungu. Nggih. Wedi, masyaallah, pripun Kanjeng Nabi sedekah, Bu. Niku mboten nunggu benjing. Mereka kalung dicopot, gondel dicopot, cincin dicopot, dikumpulnya ke Sayyidina Bilal, kemudian dimasukkan ke Baitul Mal untuk disedekahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira loh, mungkin Haji Muslih terus ngumumne ngoten lho. Bu, jawe Kanjeng Nabi sing nang neraka niku kathah wong wedok. Loh, kenapa kok alasannya tiang perempuan? Apakah perempuan itu tidak lebih baik daripada laki-laki? Bukan begitu. Satu, secara jumlah wong wedok niku lebih banyak. Betul apa mboten? Niki mawon pira nih? Kathah wedok. Nggih, kula panjenengan duwe bojo metang-metang main wedok terus. Ngono terus wong siji lanang karo wong wedok papat gawe nek sing timo. Nggih napa mboten? Memang begitu. Akhirnya wong wedoke kathah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang orang perempuan itu banyak yuksirul lakna. Napa kathah senengane nyelatu. Kan biyen niku sing senengane nyelatu duwe lanang wong wedok bakno. Sing nomor sekali menika senengane wa yakfurnal ashir. Mboten patek trima karo bojone. Nggih, lek wis kena eleke bojo lanange niku sing apike niku ilang. Awakmu tak delok-delok wis mulai biyen niku gaene apike blas. Akhirnya mengkufuri al-ashir daripada keluarganya, daripada suaminya. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian dipandang oleh Nabi SAW menika banyak di neraka perempuan. Selain begitu, perempuan itu banyak buka aurat dan lain sebagainya, senang korupsi sholat. Kenapa? Karena haid, nanti dia nggak mengqadha, dia nggak tahu bagaimana napa turuul mana, zawalul mana, dia nggak tahu. Sepenting enek getih aku gak sholat, engko mari ngono lek wis mandek maneh aku sholat, gak roh hukum-hukume itu semuanya. Hingga dia banyak kemudian perempuan itu mengkorupsi sholat. Jadilah kemudian banyak masuk neraka, kecuali lek seneng mriki niki insyaallah di surga kabeh niki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, mahalu syahidnya mereka ketika mendengarkan dawuhipun Kanjeng Nabi model ngoten niku langsung gak nunggu kapan, langsung dicopot kabeh, disetorne. PN kabeh niki saya sedekahkan di jalan Allah. Kenapa? Wedi. Para hadirin kan dipun rahmati Allah, pramila kawula panjenengan pada saat-saat ini adalah saat-saat yang luar biasa. Adalah saat-saat yang betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kawula panjenengan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kawula panjenengan gadah donga niku insyaallah mboten ditolak. Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan di dalam salah satu khutbahnya, beliau mengatakan bahwasanya setelah hari nahar itu ada 3 hari yang disebut dengan hari tasyrik, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'dudat, hari-hari yang terhitung, yang kemudian beliau mengatakan la yuraddu fihinna ad-du'a, yang di hari-hari ma'dudat, hari-hari tasyrik, donga-donga kawula panjenengan menika tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan di dalam khutbahnya ini, Abu Musa Al-Asy'ari sahabat mulia Kanjeng Nabi Muhammad,
Beliau mengatakan farfa'u raghbatakum ila Allah azza wa jal, maka sampaikanlah semua daripada cita-cita kalian, perbesarlah daripada harapan-harapan kalian di hari-hari yang semacam ini, panjatkan kepada Allah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Niki wau kabeh kula panjenengan donga maulid jenengan amini sareng-sareng, ya Allah mugi-mugi dikabulaken, mboten ditolak kali Gusti Allah. Hari tasyrik tadi kembali ada yang kelupaan. Kenapa kok hari tasyrik disebut tasyrik? Karena mereka para sahabat saking kathah sing kurban menika luar biasa sampai blendrang-blendrang. Lah jaman niku mboten wonten kulkas, mboten wonten apa? Freezer sing ana niku matahari. Sehingga mereka membuat dendeng-dendeng nggih, dipepe teng matahari. Ya, syarraka yusyariku tasyrikon artine mepe. Mepe napa? Daging. Niku sak Madinah sak niku kabeh niku kebab pepean-pepean dendengan. Loh, riyen niku zaman riyen pernah sebelum dihapus oleh Nabi Muhammad, dahulu tidak boleh membiarkan daging keluar hari tasyrik. Dulu daging yang dibagikan banjir daging ngoten niku tutup uwangan kabeh. Maka disebut yaumu ayyamu aklin basyurbin. Hari ini adalah hari makan dan minum wa dzikrillahi azza wajal, tapi banyaknya makan dan minum tidak melupakan mereka dari zikir kepada Allah. Semakin dia menyadari berapa besar nikmat Allah yang diberikan, semua yang fakir, yang kaya, semua kenyang, makan daging, semuanya enak. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pramila dahulu hari-hari itu dimakan semuanya, gak boleh disimpan sampai di luar tasyrik, tapi kemudian dihapus. Oleh mbok simpen sampai tahun ngarep ya apa-apa. Nggih. Nggih. Mungkin niki kula sedekahkan teng fakir miskin. Mari ngoten engko sing liyane niki mboten kula sedekahaken niki kagem benjing kapan niku kula badhe ngundang Majelis Al Khairat pengurus-pengurus tok. Tim apa jenenge? Mboten niki lho tim apa ngarani kunir bosok. Saya ngundang tim kunir bosok pokoknya kabeh nang omahku. Lah, lho sampai nunduwe to. Sugu-suguane ono sing tahun ndek iki kae aku kurban tak dikek nang freezer. Lah. Angsal apa mboten? Angsal apa mboten? Boleh, sing penting wonten sing disedekahaken datang fakir. Pokoknya tetap tak sedekahane mek sak ucil ngene mboten angsal. Mayusam malahman, pokoknya masih orang menilai itu sebagai daging yang bagus. Nggih, yang tidak terlalu sedikit. Ya, yang tidak terlalu sedikit, setengah kilo disedekahkan, sing lain disimpan. Oleh mboten? Angsal tapi yang gletek ngoten mawon. Nggih. Mosok. Ya Allah. Pun niki ada kesempatan niki barangkali niki pumung niki jenengan seisine belah-belah tok niki. Barangkali ada pertanyaan asal Haji Muslim ya. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau punya pertanyaan tentang masalah kurban niki penting. Barangkali mau tanya, fadhol jenengan tanya langsung. Monggo, monggo. Antara kambing monggo disiapakan pertanyaanipun. Mugi-mugi saged dapat solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di tanglet Habib, ini enten yang berpendapat antara sapi dan kambing itu lebih abdul mana? Terus. Okay. Kalau kita melihat lebih afdal mana sapi dan kambing, Kanjeng Nabi SAW niku kurbane damel kambing. Kambing yang akron, yang memiliki napa namine sungu. Kenapa kok ana sungune padahal sungu enggak kangge? Innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi aqraniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti manfaatnya akan didapati di hari kiamat, termasuk sing gak kangge nang Ponorogo. Teng Ponorogo niki wonten oseng-oseng ulu wedhus.
Sop kuku wedhus tidak ada, dibuang nggih. Tapi nanti di hari kiamat yang dibuang pun tetap memberi manfaat di hari kiamat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kemudian yang memiliki ini lebih utama. Kenapa? Karena ada nilai tambahan. Yang lebih besar lebih utama dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian kambing dan sapi itu lebih utama kambing? Dilihat. Kalau ngikuti Nabi ada sisi positifnya kambing. Tapi kalau melihat daripada perkataan ahli fikih, yang paling utama adalah yang paling banyak dagingnya. Kira-kira lek jenengan niku patungan wong pitu tumbas sapi setunggal. Nggih, kalian tuku wedhus pitu niku dagingnya kathah pundi? Kathah sapi. Sing disenengi masyarakat pundi? Ya berarti disesuaikan di sini. Sapi bisa lebih afdol kalau menimbang kemanfaatannya lebih besar, dagingnya lebih banyak dan lain sebagainya. Nggih. Kolesterol minim. Nggih. Seperti itu, nggih. Tapi semuanya itu boleh, semuanya itu bagus. Aja mbok banding-banding ning engko wedhus ngamuk. Wis lek mampu wedhus ya wedhus, sapi ngene. Nggih. Sami saene. Di sisi ini sapi unggul. Di sisi itu Nabi Muhammad berkorban dengan kambing. Nah, sing mboten unggul sing ora kurban. Sing kurban perasaan tok. Enggak, mboten malih. Masih ada waktu 15 menit. Monggo. Ada mic? Ada mic? Nggih. Nggih. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afdolnya mana kalau kita korban di tempat tinggal atau di kampung halaman gitu. Misalnya saya sekarang tinggal di Depok gitu. Terus karena saya sekarang mau pulang kampung, akhirnya saya korbannya di kampung gitu karena pingin melihat memotongnya gitu. Itu lebih afdol mana? Sedangkan KTP saya di Depok. Nggih. Untuk napa menika kurban itu di mana posisi orang tersebut. Itu lebih utama di mana posisi orang tersebut. Nggih. Walaupun ada pendapat ya, ada pendapat di mana dia itu berdomisili, tapi di posisi orang tersebut nggak apa-apa. Yang penting tidak kemudian kalau napa menikah dia berada pada satu tempat, kemudian dagingnya didistribusikan kepada tempat yang lain, yang dia tidak berdomisili di situ, justru dia itu memberikan kepada tempat yang lain. Nah, ini yang menjadi perdebatan para ulama, yang dimana sebaiknya tidak. Ini banyak terjadi di perkotaan ya. Perkotaan itu mereka mboten patek butuh dengan itu, kemudian dibawa ke kampung-kampung untuk dan lain sebagainya niku. Nggih, jadi boleh kalau seandainya mau menyaksikan di mana orang itu menyembelih, itu diperbolehkan. Walaupun ada sebagian mengatakan bahwa di tempat dia itu mustautin. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang ibu-ibu. Wonten? Monggo dikasih mic, Pak. Pripun?
Nggih. Kurban itu hanya berlaku kepada satu orang kalau kambing. Ini pernah kemarin ada video, ada salah seorang syekh yang kemudian berceramah yang mengatakan kurban itu adalah satu kambing boleh untuk satu keluarga. Kenapa? Dasarnya karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau itu berkorban untuk keluarganya Ali Muhammad wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang model demikian ini bagaimana? Ulama ahli fikih, para fuqaha itu telah menentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu menyembelih mengatakan Allahumma hadza min Muhammad atau an Muhammad wa an ummati Muhammad. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang memahami secara tekstual dalam hadis menikah. Padahal ini tadi tidak seperti itu. Ini saya punya catatan, ulama itu sepakat bahwa satu kambing itu hanya bisa diperuntukkan kurban bagi satu orang. Imam An-Nawawi niku nyebutakan datang kitabipun beliau, tudzi'u syatu an wahidin wala tudzi'u an kathir min wahid. Cukupnya sembelihan kambing, kurban kambing itu hanya mewakili satu nama dan tidak dapat lebih daripada satu. Walakin idza duha biha wahid, ini yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau kemudian satu orang ini telah berkurban min ahlil baiti, dari keluarga besarnya, maka tu'adda syiar fi haqqi jami'ihim, dihitung syiar kurban ini terhitung dari hak seluruh keluarganya. Artinya apa? Sunnah kifayahnya gugur. Saumpama dengan gadah keluarga gangsal, bapak etok atas nama tahun ini bapak ya, tahun besok insya Allah ibu, tahun besok lagi insya Allah anak yang pertama, tahun besok lagi insya Allah anak yang kedua. Saumpama ngoten. Tapi satu keluarga satu. Niku syiar dalam keluarga itu dalam berkorban sudah gugur. Artinya apa? Tuntutan dan segala macam kebaikan, sesuatu ancaman-ancaman dalam meninggalkan kurban itu tidak berlaku pada keluarga tersebut, kabeh sak keluarga. Jadi sing diusir kali Kanjeng Nabi ini wau sudah gugur semuanya. Kenapa? Karena sudah gugur secara sunnah kifayah. Karena hukum kurban itu wonten 3 Pak Bu. Yang pertama sunnah kifayah, yang kedua ada sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah itu apa? Per individu. Bukan berarti kalau sudah bapak yang kurban, ibu tidak tertuntut kurban. Tetap ada tuntutan kurban sunnahnya. Tetap. Tapi seandainya tidak kurban, niku sampun gugur ancaman-ancaman yang tidak kurban. Kebaikan-kebaikan yang kurban itu juga sudah datang. Itu dengan satu yang menggugurkan. Saged dipun pahami ya? Yang hukum yang ketiga menika adalah wajib. Wajib itu ketika kapan? Ketika nazar atau ketika mentakyin. Mentakyin itu ngomong niki kambing kurban saya, niku wajib dadine. Makanya jenengan aja latah. Lek maring nek panitia teko niku wedhus apa? Sampai jawab, niki wedhus kurban sunnah saya. Beres. Tapi kalau ini kambing kurban saya Pak, wajib jadinya.
Ya walaupun wajib itu pahalanya lebih besar, tapi ngerepot nih. Kenapa? Panjenengan nggak boleh ngambil dagingnya. Makan tabaruk nggak boleh. Apalagi untuk keluarga nggak boleh. Kepada tetangga jenengan sing boten tidak mampu, yang dia sugih, tonggone jenengan, dulur jenengan, konco ngopine jenengan, nggak oleh. Harus ke fakir miskin semuanya. Walaupun fakir miskin tidak harus dibagi sebagaimana zakat. Kalau zakat itu harus asnaf semua bagian. Tapi ini walaupun ke fakir miskin satu tok, sak wedhus mbokene wong sitok gak apa-apa. Paham nih? Nah, lek wajib model ngoten niku. Jadi nggak boleh sama sekali diambil dagingnya, semuanya harus disedekahkan. Lek sunnah saged disedekahkan sebagian, saged dihadiahkan. Hadiah niku kagem sing boten berhak mendapatkan sedekah. Kayak dene wong sing sugih, tanggane sampean omahe magrong-magrong. Nggih. Niku terus dikei sedekah. Dikei napa? Daging. Wah, terpukul dia. Wah, iki kok tanggaku sing kere sedekah apa jenenge kurban, aku sing sugih kok gak kurban. Wis tahun sesuk aku kurban 100. Nggih. Bisa, sing penting tetap dalam koridor orang boleh ndak kita kasih kepada non muslim? Ndak boleh. Boten tapi negara kita adalah negara yang mendukung toleransi. Agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau itu orang kafir tetangga saya, itu adalah orang baik kepada saya. Kula niku gak ada tangga wong 100, niku wong 99 wong Islam, tapi wong niku kabeh mukanya niku semburat kabeh. Wong niku malah mboten patek sae kali kula. Wong kafir sitok niki malah sowai kaya dulur kula ki ambak. Ya barangkali ketika saya kasih daging niki masuk Islam nanti. Alasannya kuatah. Model ngoten niku terus pripun, Mbak? Aja mbok kurbane kurbanmu. Artinya apa? Jangan kau biarkan kurbanmu niku akhirnya jatuh kepada sesuatu yang enggak baik. Sampai tukokne nanggone tukang jagal sak kilo kek nodeke. Sallallahu Nabi Muhammad. Solusi no mboten? Tetap dhek gak kesinggung, wah saya dikasih padahal itu daging kurban. Nek tuku nih wong sak kilo. Oh tidak dibeda-bedakan, ternyata saya orang Islam itu bagus, saya tidak dibeda-bedakan, ternyata saya juga kena dagingnya. Alah syukur saya masuk Islam, ya alhamdulillah. Tapi aja mbok kei daging kurbanmu. Lek mbok kei daging kurbanmu sampeyan mangke akhirnya berdampak tidak sahnya binatang kurban secara keseluruhan. Ngoten nggih? Nah, maka didawahkan oleh Imam Nawawi niku wau wa takunu al-tadhiyah fi haqqihim niki sunnah kifayah. Maka ini akan mencakup sunnah kifayahnya tadi. Ya, akan mencakup sunnah kifayah. Jados kalau panjenengan badhe menyembelih kambing niku tidak mengatasnamakan keluarga, tapi di antara keluarga niku sapa sing badhe jenengan kurbanake. Ya mboten saged bareng-bareng ya tahun besok lah gantian. Ngoten nggih? Tapi sampun gugur sedanten, Bu. Sedanten sampun gugur. Wonten malih? Mik Pak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamunten Habib badhe tanglet nika tentang anu nggih, wedhus sangklir. Nika wonten ingkang merbuh sangklir, Pak, Gus. Oh, Nggih. nggih. Pamunten nek ada enten perbolehkan kan ada yang tidak, Habib. Oh. Ingkang kaping kalih menika ukuran napa miskin nika pripun, Habib? Menika kategori miskin nika pripun? Nggih. Mekaten ingkang kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dua pertanyaan nih Pak nggih. Yang pertama, apakah wedhus sangklir nggih?
Nggih. Itu termasuk cacat apa tidak? Kan disyaratkan bahwa kambing yang dibuat kurban itu adalah tidak cacat. Kategori cacat yang dimaksudkan itu adalah cacat yang mengurangi kualitas dan kuantitas. Kalau cacat yang tidak mengurangi kualitas dan kuantitas maka tidak masalah. Contoh, lek ana wedhus niku sikile tugel, maka cacat mboten pareng. Oh, ana wedhus niku meteng. Wedhus meteng. Wedhus meteng niku pripun? Ini ada pendapat ngeten. Wedhus ingkang meteng sebaiknya tidak digunakan untuk kurban. Nah, kenapa? Karena banyak pendapat mutlak hamil tidak sah. Karena hamil itu masuk ke dalam kategori cacat. Sebagian mengatakan enggak, hamil yang dimana metengipun wedhus niku wau ngandute mboten ngurangi kualitas daging. Enggak apa-apa, meteng niku mboten ngurangi kualitas daging. Saumpama meteng sik pas, saumpama. Tapi pada dasarnya wedhus lek meteng niku biasanya kalau dikonsumsi niku mules. Betul loh mboten? Betul loh mboten nih? Betul ate. Teng pondok riyen Bu, teng pondok kula niku wonten beleh wedhus meteng. Sak pondok niku mencret kabeh. Kenapa? Kenek dagingnya wedhus napa? Maka kalau mengurangi kualitas dagingnya semacam ini lebih baik dihindari. Kalau jelas mengurangi kualitas gak sah. Tapi lek sing jenenge singklir wau singklir. Sangklir ya niku wau tidak mengurangi kualitas dagingnya tidak masalah. Kalau tidak mengurangi dagingnya tidak masalah. Semisal wonten wedhus korengen, kumbatal kabeh awak mboten angsal. Ajda ana sing buntung mboten angsal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kupinge gak ana semisal. Iku mengurangi. Dan lain sebagainya dan lain. Kemudian yang dikategorikan masalah fakir dan miskin. Ada perbedaan fakir dan miskin, Pak. Fakir itu, miskin itu orang yang memiliki pendapatan, tapi pendapatannya itu lebih dari tidak mencukupi kebutuhan, ya, tidak mencukupi kebutuhannya. Niku miskin. Ana wong kerja, tiang kerja niku penghasilannya 1 juta 1 bulan. Kebutuhannya 1.500.000. Niku namine miskin. Lek fakir niku wau dia itu tidak kerja atau kerja tapi penghasilannya di bawah separuh kebutuhannya. Niku wau kebutuhan 1.500.000. Dia hanya berpenghasilan 200.000 per bulan semisal. Maka orang ini masuk fakir. Saya dipun pahami? Nah, itu. Kalau orang yang dia kerja lalu kemudian kebutuhannya terpenuhi dengan penghasilannya, maka itu bukan termasuk miskin, juga bukan termasuk fakir. Lah kebutuhan orang itu disesuaikan dengan kondisi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang perlu saya tambahkan, lagi. Telas Magdalena. Monggo. Terakhir. Iya. Saya ini pernah berkorban tapi nazar. Otomatis saya tidak mengerti hukum dan pembagiannya itu tidak sesuai dengan hukum yang dikatakan Habib. Itu saya perlu korban lagi atau tidak? Pripun jenengan korban nazar? Ya. Tapi pembagiannya enggak sesuai dengan hukum seperti yang dikatakan. Pembagiannya tidak sesuai dengan hukum. Iya. Okay. Lantas saya perlu berkorban lagi atau tidak? Nah. Yang kedua, bagaimana kalau niatnya berkorban untuk almarhum? Almarhum. Jadi berkorban untuk ayah yang sudah meninggal atau yang family yang sudah meninggal itu niatnya bagaimana? Soalnya kemarin itu saya pernah ada masalah
langsung diberikan kepada yang meninggal lalu dikorbankan. Lalu saya berpendapat gini, tetap yang berkorban itu yang masih hidup dan pahalanya diberikan kepada yang meninggal gitu. Nggih. Itu aja. Yang pertama niku korban untuk nadar, jadi jatuhnya korban wajib, pendistribusian daging harus seluruhnya kepada fakir, ngoten nggih? Tapi kenyataannya panitiane glonjom, tetap dibagi kepada orang yang enggak fakir, kadang-kadang tetap sing. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Kepada wakilnya. Jadi wakilnya itu jenengan pasrah kepada siapa? Ini bertanggung jawab. Ini yang bertanggung jawab. Tapi kalau keteledoran ada pada jenengan, ya jenengan yang harus nempuh itu. Jadi dalam berkorban lagi begitu maksudnya itu, nempuhi jumlah daging yang nempuhi jumlah daging yang tidak disalurkan kepada yang benar, nempuhi jumlah dagingnya niku kalau kesalahan dari jenengan begitu, kalau dari orang lain pihak sana. Makanya perlu sekali kita kalau korban nadar, korban wajib harus ngomong ke panitia bahwa Pak ini korban nadar, sehingga panitia tidak akan memberikan jenengan daging, mereka tidak ambil bagian untuk itu kalau mereka bukan fakir, sehingga mereka itu akan memberikan seluruhnya kepada fakir apa? Miskin. Paham nggih? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang sudah meninggal dunia apakah boleh udhiyah? Tidak boleh, tidak ada korban bagi orang yang meninggal dunia, kecuali kalau orangnya berwasiat. Nah, aku lek mati sesuk, tahun iki aku mati, aku ki wis pengen korban. Korbankan, niatkan untuk saya. Sah. Kenapa? Wasiat. Itu satu. Kedua, bagaimana kalau kemudian orang menyembelih untuk orang yang meninggal dunia, hukum dagingnya tadi hukum wajib. Boten angsal diambil tabarruk. Semua hasil dagingnya harus diberikan kepada seluruh fakir miskin. Harus seluruhnya diberikan fakir orang yang membutuhkan. Paham nggih? Sedangkan dagingnya harus sedekah, enggak ada hadiah, enggak ada tabarruk. Itu. Kemudian kalau seandainya saya mengirimkan niat untuk bapak saya, boleh enggak? Itu namanya musyarakatus thawab, isyrakus thawab, membarengkan atau memberikan pahala kepada orang lain, itu boleh. Nggih, ingat ya. Ini saya sembelih, mudah-mudahan pahalanya niki saya kirimkan kepada ibu saya yang sudah meninggal dunia, tapi atas nama dia. Boleh nambahan? Boleh. Dapat enggak ibunya? Dapat. Kenapa kok begitu? Koyok jenengan tahlil, jenengan maca donga, jenengan maca Al-Qur'an dan sebagainya, kemudian jenengan baca napa menika? Baca Allahumma hdi atau Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an ila ruhi fulan. Sah nombadan? Sampai nombadan? Pemahaman ahli sunnah wal jamaah sampai nggih nombadan. Lah, ketika kawula panjen berkorban ini sama dengan ibadah. Lah, isyraqus thawab di sini boleh. Niki pahalanya muga-muga sampai teng ibu kula. Boleh. Karena sama dengan ihda'us thawab. Tapi kalau mengatasnamakan ini kagem bapak mbah kula, mbah buyut kula niki sing mati kae, fataqabbal anhu ya rabbana, gak sah. Mboten angsal. Nggih, kecuali kalau wasiat. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.